Selamat merampak lako kita solanasang. Laumbasa ki selaunan ki kadana pengamatua. Mai komita masambayang. Kurian sumanga opuang ki pakendek mati olo malabi imi. Diana mintu opandarana kaboro mi papayan lako kami solanasang. Kurre sumanga opuang te atto mi pakamasian lako kaleki lakine umbasa se unanung itu kadami lamai sura madatumi. Bibengkan kakinan lu dia mai kalemi opuang. Di kodeno pa ki tandai patunna siapa tuanan na te kadami. Ki pogokan ni ulingkan ni te katuan mi pak kamasian lako kaleki. Maakada mo komi opuang belan nasakka mo kan la urangi kadami. Lansangan na puang ki pong Yesu ki mangando mati kalemi. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin firman Tuhan. Bersukacita dan bersaksilah. Bersukacita dan bersaksilah. Parannu komi ammi mendadi sa'bi. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, hal apa saja yang membuat kita bersukacita? Dan ketika sukacita itu kita rasakan, kita ingin agar sukacita yang kita rasakan diketahui oleh orang lain. Ya motoh, nah biasa male dicerita lah koto singa aku mua, "Wih masanang luna oh, sang mangkasiamu anakku masih sekolah. Masanang luna sarjana nasang moto anakku." Dan lain sebagainya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini mengajak kita laparannu sia mendadi sa'bi. Matumbarina dendra diajak bersukacita. Matumbari na dendra masannang belanna tu mosule tu puang Yesu. Ketika kita mengingat perenungan kita dalam perayaan Sabtu Sunyi, bahwa murid-murid Yesus diliputi ketakutan karena mereka menyaksikan langsung kematian Yesus. Sampai pada hari kebangkitan, para murid masih diliputi ketakutan, sehingga murid-murid bersembunyi di ruang yang terkunci. Di tengah-tengah ketakutan mereka, Yesus hadir dan mengatakan, "Damai sejahtera bagimu." Perkataan ini mengandung arti yang sangat penting. Mengapa? Karena Tuhan Yesus bangkit sehingga damai sejahtera sungguh menjadi milik
para murid, dan mereka pun terhibur. Mengapa mereka terhibur? Karena perkataan Yesus mengandung arti kedamaian dan ketenangan. Dalam hal itu akan dirasakan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus membuat murid-muridnya mengalami sukacita. Mereka merasakan sukacita karena mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sukacita karena mereka melihat Yesus dalam ketakutan mereka. Mereka bertemu dengan Yesus. Dari ketakutan menjadi sukacita. Di tengah sukacita atas kepastian bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Ayat 20 pembacaan kita mengatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Artinya bahwa pengutusan para murid sama dengan pengutusan yang diberikan Bapa kepada Kristus. Hal ini mengandung makna misi yang telah Tuhan Yesus lakukan harus dilanjutkan oleh murid-muridnya yang menjadi perintah dari Bapa. Misi para murid yang selanjutnya menjadi misi gereja adalah meneruskan misi Yesus yang adalah misi dari Allah. Misi apa yang harus dilanjutkan? Misi yang dimaksud adalah memberitakan kabar keselamatan bagi dunia. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tugas ini tidak gampang ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kesadaran ini sehingga ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus," dalam ayat 22 pembacaan kita. Tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus merupakan simbol pencurahan Roh Kudus yang akan diterima oleh para murid nanti di hari Pentakosta. Pengutusan dan pencurahan Roh Kudus nanti menjadi pondasi bagi gereja untuk berdiri dan memberitakan kabar keselamatan kepada dunia. Roh Kudus merubah ketakutan dan ketersembunyian menjadi keberanian dan keterbukaan menjadi utusan Tuhan. Oleh karena itu, sukacita itu jugalah yang kita rasakan dalam perayaan Paskah, sehingga hal yang kita harus lakukan adalah marilah kita bersukacita dan menjadi saksi yang diutus Tuhan, memberitakan kemenangan Kristus mengalahkan maut. Janganlah kita takut, karena kita diutus serta ditopang, diperlengkapi, dimantapkan, dan khususnya